saya Islamia dari SDN 1 Pasi. Saya Siti Nailah Munawaroh dari SDN Sudangan. Saya Maulidatul Khairo dari SDN 1 Menganti. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 kelas 267B Kabupaten Lamongan. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan praktek coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mia, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ida. Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik Bu Mia. Jadi nanti Bu Mia akan melakukan coaching ya hari ini ya? Iya Bu. Nah, kira hari ini kita sedikit bincang-bincang Bu ya mengenai coaching yang akan dilakukan sama Bu Mia nanti. Baik Bu. Ya, jadi di sini saya sebagai observer ingin mendiskusikan beberapa hal mengenai jalannya proses coaching dunia nanti. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya amati. Yang pertama mengenai alur tirta, kemudian bagaimana ibu nanti mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kucing, dan juga saya juga akan mengamati bagaimana respon dari kucing terhadap pertanyaan yang diajukan sama gurunya. Seperti itu ya Bu ya. Ya baik Bu. Nah, di samping itu juga saya akan mengamati bagaimana prinsip coaching itu yang akan dilaksanakan pada proses coachingnya dunia nanti. Di antaranya ada 3, kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu. Siap Bu Ida. Jadi sebelumnya juga saya ingin bertanya sama Bu Mia, boleh Bu Mia? Boleh Bu. Jadi di sini saya bertanya mengenai kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan selama coaching ini yaitu yang pertama yaitu present Bu, kehadiran penuh, yaitu yang kedua mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Gitu. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin punya kembangkan ya. Jadi kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu ya? Iya Bu, benar. Jadi saya juga ingin bertanya. Nah, dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu Mia kembangkan tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik lagi itu? Jadi kompetensi yang lebih spesifik lagi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi ada 2 Bu ya. Jadi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Benar. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bu Mia mengenai indikator ketercapaian atau dari tujuan dari pengembangan proses coaching tadi, kira-kira apa ya Bu Mia? Jadi indikator pencapaian dalam coaching ini saya ingin nanti coaching saya bisa menemukan solusinya sendiri dari apa permasalahannya tersebut dan juga bisa mengungkapkan atau menemukan potensi yang ada dalam dirinya untuk menemukan langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu Bu ya. Jadi Bu Mia ingin coaching itu bisa menemukan atau menggali potensi dirinya agar bisa menyelesaikan solusi dari masalah itu ya. Ya. Jadi baik Bu, kita cukupkan untuk percakapan kali ini. Silakan Bu Mia melakukan pitching dan semoga lancar Bu ya. Terima kasih juga. Assalamualaikum Bu Naya, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Mia. Alhamdulillah kabar saya baik. Bu Mia sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Naya, kabar saya juga baik. Katanya ada yang mau dibicarakan ya Bu Naya? Betul Bu Mia. Kira-kira mau bicara tentang apa nih? Kita kan ada waktu ya sekitar 10-15 menit ya. Silakan Bu. Terima kasih Bu ya sebelumnya atas waktunya. Jadi saya ini punya masalah Bu terkait permasalahan saya di kelas. Jadi gini loh Bu, hasil ujian milik saya itu banyak yang jelek Bu, dan mereka juga kurang semangat dalam belajar. Oh gitu ya. Kira-kira yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini apa ya? Jadi Bu, saya berharap saya mendapatkan solusi atas masalah yang saya hadapi ini Bu ya, sehingga nanti anak-anak didik saya mendapatkan nilai yang bagus dan bersemangat lagi dalam belajar.
Baik, kira-kira menurut Ibu Laila, apa yang membuat murid itu mendapatkan nilai yang jelek dan tidak bersemangat dalam belajar? Menurut saya nih Bu ya, yang membuat nilai-nilai anak saya jelek itu karena mereka mungkin tidak menguasai materi Bu, dan juga mungkin merasa bosan kali Bu ya dengan pembelajaran yang saya berikan, sehingga mereka tidak bersemangat. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira apa yang membuat murid itu bosan dalam belajar? Mungkin karena pembelajaran saya itu terlalu monoton Bu. Saya juga sering mendengarkan buku ceramah dan juga hanya memakai buku teks sebagai materi media pembelajaran. Pernah sih Bu, sesekali saya menggunakan media pembelajaran, tetapi jarang sekali. Oh, begitu. Bagaimana respon murid Ibu ketika Ibu menggunakan video saat sesi pembelajaran? Ketika saya menggunakan video pembelajaran, ya murid saya itu terlihat antusias tuh. Mereka juga senang dan bersemangat dalam belajar. Kira-kira apa yang Ibu inginkan terhadap murid Ibu sekarang? Jadi harapan saya tuh Bu ya, saya menginginkan murid saya itu bersemangat dalam belajar sehingga nilai-nilai mereka juga menjadi bagus Bu. Nah, kira-kira langkah apa yang akan Bu Naila lakukan agar siswa itu bersemangat dalam belajarnya? Mungkin yang pertama-tama saya akan memperbaiki cara saya mengajar Bu ya. Saya akan menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. Tidak hanya memakai buku teks saja, jadi saya akan melakukan pembelajaran juga di luar kelas agar murid tidak merasa jenuh di kelas terus. Wah, luar biasa sekali Bu Naila. Solusinya sangat bagus sekali. Kira-kira ada lagi kah langkah-langkah lain? Mungkin saya juga akan menggunakan media digital Bu, seperti aplikasi Quizizz dalam pembelajaran dulu, karena di aplikasi itu kan murid-murid bisa melakukan kegiatan kuis, melaksanakan menjawab soal seperti itu Bu, dan mereka akan lebih termotivasi dalam motivasi. Baik, nah sekarang kita susun komitmen. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Mengenai hal itu, insya Allah rencananya saya akan laksanakan dengan secepatnya ya Bu. Dalam minggu ini saya akan menyusun metode pembelajaran dan media yang variatif untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Lalu dukungan seperti apa yang akan dibutuhkan untuk menjalankan komitmen tersebut? Mungkin saya membutuhkan dukungan dari rekan sesawat ya Bu ya, sehingga kita bisa saling berkolaborasi dan membuat media pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif lagi. Baik Bu, sekarang kita kan berada di sesi perbincangan kita ini ya. Semoga Ibu bisa menerapkan apa yang telah direncanakan tadi agar siswa Bu Naila bisa bersemangat dalam belajar sehingga mendapatkan nilai yang lebih bagus. Amin Bu, terima kasih Bu. Nah, sebelum saya tutup, saya mau bertanya dengan Bu Naila, apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Jadi dari perbincangan kita saat ini saya mendapatkan solusi dari masalah saya Bu ya, dan saya juga tahu harus melakukan apa untuk memperbaiki pembelajaran kita saya. Baik, semoga kedepannya lancar ya Bu Naila. Terima kasih Bu Mia atas bantuannya. Nah, Bagaimana Bu Mia proses coaching yang telah Ibu laksanakan tadi? Alhamdulillah Bu Ida, proses coachingnya tadi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Bu ya, proses coachingnya berjalan dengan lancar. Baik Bu, di sini saya mau menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan Ibu pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pada saat pengembangan yang Ibu inginkan tadi? Jadi selama proses coaching tadi Bu, saya sudah menerapkan alur kita, mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi masalah, menanyakan rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga tadi sudah menggali potensi yang ada dalam diri kunci, sehingga tadi kunci bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oh ya, dari hasil pengamatan saya juga Bu Mia sudah berhasil melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, di mana menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi dan juga tanggung jawab.
Nah, kemudian tadi juga sudah menggali potensi yang ada dalam diri Puci untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Puci tersebut. Iya benar Bu. Nah, oke Bu, dari hasil pengamatan saya juga di sini tadi saya mendengar percakapan Ibu dengan Puci di mana Ibu itu sudah fokus dengan kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan juga Bunya tadi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot pada Puci untuk sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Puci tersebut. Ya benar sekali Bu. Ya, luar biasa ya Bu ya. Apa yang sudah Ibu lakukan dalam coaching hari ini itu semoga sukses untuk kedepannya Bu ya. Amin. Sebelum kita akhiri ada satu lagi pertanyaan dari saya. Jadi setelah melakukan coaching kali ini, kompetensi apa kira-kira yang Ibunya ini kembangkan lebih jauh lagi? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih mendalami lagi alur cerita dalam proses coaching agar dalam coaching berikutnya saya bisa memahami alur cerita lebih baik lagi. Baik Bu, cukup sekian Bu ya bincang-bincang kita kali ini. Semoga kedepannya Ibunya bisa sukses. Amin. Terima kasih banyak Bu Ida.